Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di ruangan Zoom ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Salam serta salam tak lupa diaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk ke dalam barisan umatnya yang setia kepada sampai akhir zaman nanti. Yang terhormat Ibu Firki selaku guru prakarya dan kewirausahaan serta teman-temanku sekalian. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami sehingga pada kesempatan kali ini kami dapat mempresentasikan rencana usaha kerajinan yang telah kami diskusikan. Next slide. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum saya memulai menjelaskan keseluruhan dari presentasi ini dengan teman-teman saya akan perkenalkan terlebih dahulu kami ini siapa. Perkenalkan, saya Felicia Vivakonita, saya ketua dari kelompok 1, dan ini rekan-rekan hebat saya, ada Zeksan Wazir Pangemanan, ada Idam Alfarizi, Dini Duyanti, dan Eka Yutriaskia. Oke, selanjutnya, saya akan membacakan daftar isi dari apa saja yang akan kami presentasikan. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait media presentasi yang kami gunakan. Jadi pada presentasi kali ini, kami mengkolaborasikan dua media presentasi, yaitu Canva dan PowerPoint. Sebenarnya, kenapa kami memilih untuk mengkolaborasikannya? Karena menurut kami, dua aplikasi ini dapat saling melengkapi kelebihan dan kekurangannya satu sama lain. Dari Canva, kami menggunakan temanya karena di sana memiliki banyak sekali pilihan, dan untuk di Microsoft PowerPoint-nya kami menggunakannya untuk melakukan editing dan penambahan berbagai animasi. Jadi pada presentasi kali ini ada 6 hal yang akan kami bahas. Yang pertama adalah deskripsi bisnis apa yang akan kami jalankan. Yang kedua, strategi bisnis kami. Yang ketiga, analisa pesaing dan peluang usaha. Yang keempat, rencana desain dan pengembangan. Yang kelima, rencana operasional, manajemen, dan pembiayaan. Serta yang keenam, ialah kesimpulan usaha dari rencana usaha kerajaan ini. Next slide. Jadi yang pertama ialah dari deskripsi bisnis. Jadi bisnis yang kami jalankan ini bernama Karyaloka. Sebenarnya Karyaloka itu apa? Jadi Karyaloka ini berasal dari nama karya orang lokal. Jadi lewat nama ini kami ingin menunjukkan identitas kami sebagai pemuda Indonesia yang dapat berkarya ke depan. Jenis usaha kami ini ialah kerajinan toples berbahan dasar limbah kertas atau koran dan recycle paper yang akan kami gunakan. Kami beralamat di Jalan Raya Limo, nomor 100, Kecamatan Limo, Kota Depok, dan nomor telepon yang dapat dihubungi ialah 081797676543. Next slide. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang akan kami jual ini? Jadi yang akan kami jual ini adalah kerajinan toples berbahan dasar limbah kertas dengan kualitas serta mutunya yang tidak diragukan. Kenapa akhirnya kami memutuskan untuk membuat toples ini dengan bahan dasar kertas? Karena yang pertama, proses pembuatan ini tidak rumit dan hanya menggunakan keterampilan tangan serta mudah sekali untuk mengkaryakan orang-orang ketika akan bekerja pada bisnis kami ini. Selain itu, Karyaloka sendiri akan bekerja sama dengan para pengepul barang bekas untuk terus mensuplai kebutuhan kertas yang kami butuhkan. Dan kami juga melihat bahwa dengan bisnis ini, ia memiliki potensi dan peluang usaha yang menjanjikan dan dapat terus berkembang di pasaran. Untuk selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya Adrian Ida Mafarizi. Kepada Adrian, saya persilakan. Oke, terima kasih Felisa untuk kesempatannya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi bisnis. Sebelumnya, kenapa kita harus menentukan strategi bisnis? Strategi bisnis harus segera ditentukan oleh sebuah perusahaan. Kenapa? Karena jika kita tidak menentukan strategi bisnis, maka perusahaan yang kita lakukan atau yang kita jalankan tidak akan pernah maju. Nah, strategi bisnis yang pertama adalah menentukan target market. Kenapa harus menentukan target market? Karena dengan kita menentukan target market, maka kita akan bisa menentukan jumlah produksi yang akan kita buat oleh target market tersebut. Yang kedua adalah membuat produk kerajinan yang unik.
Nah, kenapa nih kita harus membuat produk kerajinan yang unik? Tentunya dengan produk kerajinan yang unik, maka kita akan bisa membedakan produk kita dengan yang lainnya dan kita akan dapat bersaing di pasaran. Nah, yang ketiga, melakukan promosi untuk penjualan produk. Tentu, promosi merupakan hal yang sangat penting untuk kita lakukan dalam menjalankan sebuah bisnis, karena tanpa promosi kita tidak akan bisa mengekspos karya atau produk yang sudah kita buat. Contoh promosi sendiri seperti melakukan promosi di surat kabar ataupun di radio. Yang keempat adalah memanfaatkan pemasaran online. Seperti yang kita tahu, pada zaman kali ini adalah zaman yang sudah benar-benar canggih dan juga orang-orang banyak menggunakan media online. Jadi kita bisa menggunakan platform itu untuk bisa mempromosikan apa yang sudah kita buat atau apa yang kita sudah jual. Yang kelima, yang terakhir adalah mengikuti event atau bazar. Nah, cara lain untuk mengekspos produk kita adalah dengan mengikuti event atau bazar yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun pihak-pihak swasta lainnya. Nah, kenapa kita harus mengikuti event atau bazar? Karena dengan mengikuti event atau bazar, kita dapat mengekspos produk kita ke masyarakat yang lebih luas dan masyarakat akan lebih tahu tentang produk yang kita jual. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Zack. Baik, terima kasih Adrian. Jadi saya Zack akan meneruskan pembahasan. Jadi konteks selanjutnya adalah terkait analisa pesaing dan peluang usaha. Analisa ini ditinjau dari 4 aspek, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Saya akan berjabarkan satu persatu analisa yang telah kami dapatkan. Yang pertama untuk aspek strength, kekuatan. Kami melihat bahwa produk karya lokal ini memiliki kekuatan di aspek yang pertama, yaitu harga toples untuk cukup terjangkau. Yang kedua, produk mudah untuk dibuat dan bahannya mudah untuk didapat. Kemudian selanjutnya untuk weakness atau kelemahan, kami melihat beberapa kelemahan yang ada, yaitu yang pertama dipandang sebelah mata karena bahan utamanya dari limbah kertas. Yang kedua, mudah rusak apabila terkena air dan banyak bersaing. Yang ketiga, sulitnya menemukan limbah koran yang memang masih layak dipakai. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Di sini kami melihat peluang yang menjanjikan dari usaha ini, yaitu yang pertama peluang pasar yang cukup, yang kedua merupakan produk yang ramah lingkungan, yang ketiga kompetitor masih sedikit, dan yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Di sini ancaman yang kami lihat dari usaha ini ialah cuma satu, yaitu munculnya pesaing serupa dengan harga yang jauh lebih murah dan berinovasi. Baik, pembahasan selanjutnya adalah rencana desain dan pengembangan. Rekan saya Eka akan menjelaskan secara lebih terperinci terkait hal ini. Kepada Eka, saya persilakan. Baik, terima kasih Zack. Saya Eka akan melanjutkan pembahasan. Jadi yang akan saya bahas terkait rencana desain dan pengembangan usaha kami melalui berbagai pemikiran, ide, dan pendapat yang ada, kami dapat merumuskan 4 rencana pengembangan dari usaha karya lokal ini. Yang pertama ialah meningkatkan promosi toples limbah kertas. Ada 2 cara yang dapat kami lakukan, yaitu pengiklanan yang dapat dilakukan melalui media sosial dan berinteraksi langsung dengan pembeli melalui outlet karya lokal sendiri. Rencana pengembangan yang kedua ialah mengembangkan toko dengan membuka cabang di sekitar tempat wisata alam. Kami melihat bahwa pembukaan cabang di sekitar tempat wisata alam ini memiliki keuntungan yang cukup menjanjikan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan dan menjaga kualitas produk. Bagaimana cara kami untuk merelasikan ini? Yaitu dengan menjalin kerjasama dengan pusat oleh-oleh kerajinan di berbagai daerah. Dan rencana yang keempat ialah meningkatkan keberagaman kerajinan. Cara kami untuk merelasikan ini ialah dengan memodifikasi produk, dengan memperbaiki penampilan dan menyempurnakan produk dengan terus bermotivasi untuk mengembangkan. Next. Aspek usaha selanjutnya ialah rencana operasional dan manajemen dari usaha karya lokal. Jadi di sini kami membagi menjadi beberapa divisi yang akan berfokus kepada tugas masing-masing untuk kesuksesan usaha ini. Kami membagi menjadi manajer, administrasi, produk innovation, dan produksi, logistik, dan pemasaran. Selain itu, untuk menunjang jalannya perusahaan ini, kami juga memiliki beberapa karyawan. Next slide. Yang pertama, manajer. Manajer dari usaha karya lokal ini adalah Felicia Afifa yang bertugas untuk memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh tugas dan kebijakan dalam menjalankan perusahaan. Kedua, untuk
Bagian administrasi adalah saya sendiri, Eka Triskia, yang di sini saya bertugas untuk mengelola dokumen, data, dan keuangan perusahaan. Kemudian divisi selanjutnya ialah produk innovation dan produksi, yaitu Adrian Idham, yang di sini bertugas untuk memberikan inovasi atau ide baru terhadap produk dan bertanggung jawab di bidang produksi. Divisi keempat untuk logistik adalah Zeksanoah, yang tugasnya ialah mengatur pergudangan dan pendistribusian terhadap produk. Dan untuk divisi pemasaran adalah Dini Dwianti, yang tugasnya bertanggung jawab dalam mempromosikan produk serta sebagai admin sosial media Karyaloka. Sedangkan untuk karyawan kami sendiri akan bertugas untuk membantu jalannya sebuah perusahaan. Next. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dini Dwianti. Pada Dini Dwianti dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Eka. Ya, saya sendiri, Dini Yanti, akan melanjutkan pembahasan yaitu terkait rencana pembiayaan. Dalam rencana pembiayaan ini, kami akan mengkelompokkan menjadi 4 bagian besar, yaitu rencana anggaran produksi per hari, pengeluaran usaha bulanan, keuntungan, dan sumber dana. Yang pertama, untuk rencana anggaran produksi per hari, kami menargetkan untuk memproduksi 100 produk per hari yang setelah kami akumulasikan berjumlah 450.000. Sedangkan untuk mengeluarkan selama sebulan kami menghitung untuk 25 hari yaitu Rp26.850.000. Rinciannya dapat terlihat tabel berikut. Oke, next. Selanjutnya untuk keuntungan di sini dengan modal yang akan kami butuhkan yaitu Rp26.850.000 untuk sebulan. Kami mengambil keuntungan 30% dan berjualan produk. Kami menentukan harga jual produk dengan membutuhkan target keuntungan pada modal. Jadi setelah kami lakukan penghitungan dengan modal dan keuntungan yang sudah ditentukan, kami mendapatkan harga jual per produk ialah Rp15.400. Oke, next. Selanjutnya, rekan saya Adrian Idham akan menjelaskan kembali terkait perincian sumber dana. Terima kasih. Kepada Adrian, saya persilakan. Oke, terima kasih Dini untuk kesempatannya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber dana. Sumber dana sangatlah penting untuk sebuah perusahaan, karena tanpa dana maka perusahaan tidak akan bisa berjalan. Nah, di sini kami menggunakan 2 sumber dana, yaitu adalah bermitra sebesar 60% dan juga melalui pinjaman bank sebesar 40%. Tentunya kami harus bermitra dengan sebuah perusahaan yang memiliki kompetensi yang sangat baik, karena jika tidak maka perusahaan kami tidak akan bisa berjalan. Selanjutnya adalah pinjaman bank. Tentunya pinjaman bank sendiri itu tidaklah mudah, karena kami harus meyakinkan pihak bank untuk bisa meminjamkan modal mereka kepada perusahaan kami. Untuk selanjutnya saya akan memberitahu tentang timeline usaha. Timeline usaha sendiri itu sangatlah penting, karena jika sudah menentukan timeline maka usaha yang kita akan jalankan akan sangat terstruktur. Untuk yang pertama adalah pada bulan Januari sampai Februari yang kami akan lakukan adalah melakukan perancangan dan pematangan konsep usaha dan pencarian lokasi yang strategis untuk melakukan usaha yang kami lakukan. Lalu untuk selanjutnya di bulan Maret sampai bulan April adalah pengumpulan dana usaha sekaligus pembangunan dan pembelian bahan baku produksi untuk perusahaan kami. Untuk selanjutnya di bulan Mei kami akan melakukan pembukaan usaha dan produksi atau launch meeting terhadap perusahaan kami. Nah, untuk yang selanjutnya adalah di bulan Juni. Di bulan Juni kami akan melakukan promosi yang besar-besaran agar orang-orang tertarik dengan produk yang kami jual. Lalu di bulan Juli kami akan melakukan evaluasi terhadap hal yang sudah kami lakukan selama menjalankan usaha ini. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah berjalannya sebuah usaha yang didukung oleh berbagai faktor, seperti salah satunya adalah memiliki desain produk yang kreatif, inovatif, dan tentunya berbeda dengan produk lainnya. Dan apabila faktor itu digabungkan dengan kemampuan untuk bersinergi atau berkolaborasi dengan pelayanan yang terbaik, strategi pemasaran yang tepat, dan tentunya manajerial yang terorganisir, maka usaha akan mampu bersaing dengan usaha lain dan terus sukses, maju, serta berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Nah, sebelum kami menutupnya, kami di sini memiliki line atau slogan dari perusahaan kami sendiri agar nantinya perusahaan lain dapat mengingat kalau kami memiliki tagline atau slogan tersendiri. Untuk slogan kami sendiri adalah ramah lingkungan, murah, dan kekinian, karya lokal lah tepatnya. Karya Loka Team 2021.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.